Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Bina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ambat. Teman-teman yang saya hormati, para mahasantri dan mahasantri pesantren Kosan bisa. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan taufik pada kita. Dan sekarang kita masuk ke pertemuan yang ke-8 di bab yang ketiga, yaitu Al-Babus Tsalis fil Ahkam. Masih bersama kita Qalaidul Aqyan, karya Imam Ibnu Balban. Semoga Allah SWT merahmati beliau, ulama Salafiyah yang wafat tahun 1083 Hijriah. Dan matan ini sendiri seperti sudah disinggung di awal pertemuan dahulu, merupakan bagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qudumi, Sufyan Al-Qudumi, beliau Asyharu Aqaidi A'immatina, merupakan matan paling populer dalam akidah Salafiyah di zaman beliau. Oke, kita baca. Silakan Kang Nafis, ini request mau baca semuanya hari ini. Silakan Kang Nafis. Tes, bismillah. Sudah terdengar, ya, teman-teman? Slide itu juga udah nampak belum? Belum ada yang share ya? Kalau gitu saya aja ya, Ustaz. Mohon izin. Kirain udah di-share. Ya, boleh di-share, Kang. Kirain udah di-share. Atau Rafli share. Udah sama Rafli ya? Oke. Udah kelihatan belum yang lain, teman-teman? Udah kelihatan ya? Oke, silakan, Kang. Slide pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalits fil ahkam, qala al-muallif rahimahullah, fayajibum tithalu amrihi subhanahu wajtinabu nahyihil jazimaini. Oke, sebentar. Dikit-dikit. Poin pertama adalah wajib hukumnya fayajibu imtitsalu amrihi subhanahu, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nahyihi, dan menjauhi apa yang dia larang, larangan Allah, al-jazimaini, kalau perintah dan larangan tegas. Artinya kalau Allah memerintahkan dengan tegas, melarang dengan tegas, maka berarti sesuatu yang dilarang yang diperintah dengan tegas, hukumnya apa? Hukumnya wajib dilakukan. Sementara yang dilarang dengan tegas, hukumnya wajib dijauhi, alias haram. Jadi dari mana kita tahu suatu perbuatan itu wajib atau haram? Dilihat pada dasarnya perintah dan larangan itu apa? Tegas. Dan ketika demikian, maka ketika perintah tegas, maka maksudnya hukumnya wajib, dan larangan tegas hukumnya haram. Tetapi nanti penulis jelaskan, perintah dan larangan bisa tidak tegas. Makanya kemudian kata beliau, wa yusannu, ya terus. Wa yusannu fi ghairihima wa yalzamu bih. Nah, sebentar. Wa yusannu fi ghairihima, dan disunahkan pada selain yang keduanya. Keduanya maksudnya apa? Pada selain larangan yang tegas dan perintah yang tegas. Jadi kalau ada perintah tidak tegas, maka hukum melakukannya apa? Sunnah. Kalau ada larangan tidak tegas, maka hukum meninggalkannya apa? Sunnah. Hukum meninggalkannya sunnah. Berarti melakukannya hukumnya makruh. Paham nih, teman-teman? Ini konsep dasar usul fikih seperti itu. Karena hukum cuma 5. Wajib, ya kita yang mainstream ya, 5. Nah, itu apa? Wajib. Nah, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Pakai spektrum gitu. Yang wajib itu kapan suatu perintah jadi wajib? Kapan kita tahu dari mana suatu perbuatan wajib? Kalau Allah memerintahkan secara tegas. Kapan kita tahu suatu
perbuatan itu sunnah hukumnya kalau Allah merintahkan tapi tidak tegas. Merintahkan tapi tidak tegas. Kapan kita tahu bahwa satu perbuatan itu haram? Kalau Allah melarang dengan tegas. Kapan kita tahu satu perbuatan itu makruh? Kalau Allah melarang tapi tidak tegas. Kalau Allah dan Rasulnya, tentu semuanya Allah dan Rasulnya. Ini hadis, ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau mubah gimana? Mubah gimana mubah? Tidak ada perintah dan larang. Iya, tidak ada perintah, tidak ada larang. Tidak ada perintah, tidak ada larang. Teman-teman udah tamat belum sih belajar Arba'in? Udah tamat ya? Arba'in Nawawiyah. Udah ya. Di situ kan ada hadis Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Wa idza nahitukum an syai'in fajtanibuhu." Nabi SAW katakan, oh bukan itu. Kalau di Arba'in kayak gitu. Innallaha faradha fara'id, hadis makasih. Innallaha faradha fara'id fala tudhi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fatabahthu anha. Hadis riwayat Ad-Darqutni ini mengatakan Nabi SAW bersabda, sungguh Allah mewajibkan beberapa hal, maka jangan sia-siakan, jangan diremehkan. Mengharamkan beberapa perkara jangan dilakukan. Memberi batasan beberapa perkara jangan dilanggar. Dan wasakataan asya, dan diam dari perkara-perkara, rahmatan lakum, sebagai rasa kasih sayang pada kalian. Wa ironisyanin, bukan karena lupa. Maka jangan cari-cari. Maksudnya hukumnya berarti mubah. Dan ini jangan terkecoh dengan pembahasan pekan lalu atau 2 pekan lalu ya, pertemuan sebelumnya. Ketika kita dihadapkan pada satu perkara, tapi sebelum datang syariat. Apa hukum asal sesuatu sebelum datang syariat? Apa? Sebelum datang syariat, apa hukum asal sesuatu? Tidak ada hukumnya. Bagus. Nah, Masya Allah. Terima kasih ya, saya senang dengan jawaban ini. Gak ada hukumnya. Kenapa gak ada hukumnya? Kalau belum datang syariat, kenapa gak ada hukumnya? Hukum asalnya, jadi andai manusia pertama bukan nabi ya. Andai manusia pertama bukan nabi, andai. Terus berarti dia belum nabi tuh. Apa hukumnya segala sesuatu saat itu? Tidak ada hukumnya. Kok gitu sih? Ketika belum datang syariat, hukum asalnya kenapa belum ada hukumnya? Karena hukum itu landasannya hanya syariat. Landasan hukum. La hakimah illallah, tidak ada yang bisa memberikan hukum kecuali Allah. Nah, kalau nggak ada syariat, kita nggak bisa bahkan bilang hukum asal boleh saja, itu butuh dalil. Belum ada dalil, maka hukumnya apa? Tidak ada hukum. Tidak ada. Beda ya, tidak ada hukum dengan tidak tahu tuh beda. Tidak tahu tuh berarti ada, cuma kita nggak tahu aja. Kalau ini memang nggak ada, kita bilang la hukma, tidak ada. Adapun sekarang setelah udah Islam nih ya, gitu ya. Maka apa hukum asal segala sesuatu? Kita bicara segala perbuatan-perbuatan ya. Abaikan ibadah dulu, ibadah. Apa hukum asal? Mubah. Ya, kalau nggak dilarang, nggak diperintah, mubah. Adapun hukum asal ibadah, ya hukum asal ibadah, maka banyak ulama berpendapat hukum asal ibadah haram. Hukum asal ibadah haram. Ulama yang lain mengistilahkan bukan haram, tapi tauqif. Butuh dalil, tapi belum tentu haram, tapi butuh dalil aja. Itu karena ada dalil lain. Ya, karena dalil lain. Tapi sebenarnya hukum asal segala perbuatan mubah. Nah, ibadah kemudian ada dalil-dalil yang menegaskan bahwa hukum asalnya ibadah ini dikecualikan, tapi tetap berarti pada asalnya hukum asal segala suatu perbuatan itu mubah. Ibadah hukum asalnya beda dari yang lain karena dikecualikan dalil juga. Ngerti nggak maksud saya? Jadi perbuatan tuh kan ada ibadah dan non ibadah. Semuanya perbuatan kan? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Kan perbuatan tuh semua tuh ibadah dan non ibadah perbuatan. Nah, hukum asal perbuatan apa?
semuanya mubah. Ubah. Ibadah sebenarnya juga hukum asalnya mubah, cuma ada dalil yang bilang bahwa hukum asal ibadah butuh dalil, tidak otomatis mubah hukum asalnya. Malah banyak ulama berpendapat hukum asalnya haram. Hukum asalnya apa? Haram, walaupun itu bukan kesepakatan ulama. Hukum asalnya haram. Sampai ada dalil. Nah, itu berarti dia dikecualikan dari kaidah umum juga pada akhir. Tetap kaidah umumnya berarti tetap hukum asal perbuatan itu apa? Boleh. Clear ya? Oke, contoh perintah tegas contohnya apa? Allah firmankan, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Tegas perintahnya. Dan hukum asal perintah dan larangan itu tegas. Hukum asalnya tegas. Sampai ada indikator tidak tegas. Misalnya indikator tidak tegas apa? Misalnya itu tadi perintah sholat ya. Misalnya perintah untuk menulis hutang. Perintah untuk menulis hutang, kata Allah Subhanahu wa taala di surat 2 ayat 282, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang beriman, kalau kalian jual beli dengan cara tidak tunai, maka tulislah. Faktubuh perintah, tapi bukan perintah tegas. Kalau dari mana kita dia bukan perintah tegas? Karena nanti di ayat setelahnya Allah bilang, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanu maqbud. Itu kasus tidak ditulis. Dan juga kasus bahwa Nabi SAW sendiri melakukan banyak aktivitas tidak kontan tanpa ditulis. Berarti hukum menulis, melakukan pencatatan dalam jual beli yang tidak kontan, hukumnya sunnah, tidak wajib, hukumnya sunnah. Kok gitu? Allah kan nyuruh. Iya, Allah nyuruh, tapi perintah tidak tegas. Perintah tidak tegas. Clear sampai sini ya? Oke, kemudian larangan tegas misalnya Allah Subhanahu wa taala firmankan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Berarti hukum mendekati perbuatan zina hukumnya haram. Oke, tegas. Tidak ada. Tapi kemudian Allah Subhanahu atau Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya melarang la yashraban ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum berdiri. Jangan salah seorang di antara kalian minum berdiri. Ini larangan. Pada dasarnya larangan hukumnya haram, minum berdiri hukumnya haram. Hanya saja kemudian ada dalil lain-lain seperti perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang syariba zamzam qa'iman, minum zam-zam berdiri, dan perbuatan para sahabat juga yang bahkan Ali bin Abi Thalib dengan sengaja minum berdiri untuk menunjukkan bahwa larangannya bukan haram. Berarti derajat larangan di situ tidak tegas. Berarti derajat larangan di situ apa? Derajat larangan di situ tidak tegas. Clear sampai sini ya? Okay. Insya Allah. Dan ini konsep dasar banget. Jadi teman-teman pahamin tadi. Konsep dasar usul fikih itu adalah, jadi fikih semuanya itu cuma do dan don't. Ya. Usul fikih itu sederhana ya. Sederhana itu mempelajari do dan don't. Jadi Allah cuma nyuruh dan ngelarang. Nah kemudian dari situlah diturunkan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Cuma dari do dan don't. Ngerti ya? Nah cuma ya usul fikih rumitnya adalah kita dari mana tahu itu nggak tegas, itu butuh belajar. Ada kita seenaknya ngomong kita nggak tegas nih, tegas nggak tegas. Jadi mana Anda ngomong gitu? Anda bukan pakar. Itu baru teori-teorinya banyak untuk membedakannya. Ngerti ya? Dari sini juga kita paham bahwa jangan asal-asal ketika ada perintah gitu ya langsung kita pahami wajib. Enggak juga, belum tentu. Itu larangan otomatis haram, belum tentu. Walaupun kita bagus sebagai orang muslim, kita yang awam belum tahu apa-apa, pahami saja setiap ada perintah wajib dan setiap ada larangan itu hukum asalnya haram. Walaupun kemudian kita juga harus berhati-hati, jangan-jangan ternyata memang hukumnya nggak wajib tapi sunnah aja. Tapi untuk diri sendiri selama belum tahu, maka kita pegang hukum asal, nggak apa-apa. Saya ada hadis, kita baru baca hadis. Pahamin buat diri sendiri lah, berarti harus saya lakukan. Tapi sambil kemudian teman-teman menurut ilmu cari ini beneran wajib apa ada indikator lain yang menunjukkan dia hukumnya turun dari perintah wajib menuju perintah sunnah. Kalau ternyata ada, maka perintah sunnah. Karena khawatir kalau kita hitam putih ya, alhamdulillah, wajib haram, kita nyalain orang mulu ya. Orang-orang melakukan perbuatan yang makruh, kita anggap dia melakukan perbuatan yang haram, kita jadi marah-marahin dia atau mengingkari secara tegas. Enggak.
Atau sebaliknya, dia nggak melakukan sesuatu, kita anggap kamu meninggalkan kewajiban, padahal enggak, dia hanya meninggalkan kesunahan. Dan para ulama pun bisa beda pendapat. Ya, tidak hitam putih di situ, bisa aja satu mazhab, satu ulama menganggap perintah ini wajib, ulama lain menganggap perintah ini enggak, sudah turun derajatnya menjadi perintah yang sunnah. Begitu juga larangan, bisa jadi satu ulama menilai bahwa oh enggak, ini hukum larangan ini larangan makruh. Yang satu lagi bilang, oh enggak, ini larangan, tetap larangan haram, dan seterusnya. Terusin Kang. ويلزم به الطاعة والخضوع والإخلاص في الكل. Oke. Dan semuanya, baik melakukan kewajiban, melakukan sunnah, meninggalkan kemakruhan, meninggalkan keharaman, harus ada 3 unsur. Apa? Yang pertama, ketaatan. Jadi kita melakukan itu dalam rangka taat. Jadi, bro, kenapa lo nggak mabok? Ya, nggak suka aja gue rasanya bir. Ini berpahala nggak ini dia? Berpahala nggak dia? Nggak berpahala. Tidak, Karena tidak. dia melakukannya bukan karena ketaatan. Tapi, bro, lo kenapa nggak minum, nggak mabok? Ih, gue harus nurut sama Allah. Nggak boleh, Allah ngelarang gue mabok. Itu berpahala. Tapi kalau dia nggak mabok gara-gara eh, faktor lain bukan karena taat, maka nggak dapat pahala. Ngerti ini? Ukti, iya, kenapa pakai jilbab? Ya biar cantik. Dapat pahala nggak? Tidak. Nggak dapat pahala. Kalau niatnya hanya itu, kalau hanya itu niatnya, kita bicara hanya itu ya, maka nggak dapat pahala. Maka nggak dapat pahala. Tapi kalau niatnya untuk mentaati Allah, kan Allah nyuruh, dapat pahala. Kalau niat digabung, niat taat dan niat selain taat, maka mengurangi pahala, tapi tetap dapat pahala. Tapi mengurangi pahala. Dan semakin besar nih niat yang tidak syar'inya, niat duniawinya, semakin sedikit pahalanya. Ngerti ya? Akhi, kenapa nggak ngerokok? Ya demi jaga kesehatan. Berpahala nggak tuh? Nggak berpahala. Akhi, kenapa nggak ngerokok? Oh, merokok makruh. Dapat pahala dia. Oh, merokok haram. Bagi yang berpendapat haram. Oh, dapat pahala dia. Tapi akhi, kenapa nggak merokok? Ya menjaga kesehatan lah. Rokok buruk buat kesehatan. Nggak dapat pahala dia kalau niatnya hanya itu. Ngerti nih? Teman-teman ngerti nggak? Paham, Ustaz. Paham ya? Oke, kemudian yang kedua, wal khudu'u, kemudian tunduk juga berarti melakukannya harus disertai ketundukan dalam melakukan kewajiban untuk meninggalkan keharaman, karena tunduk dan ikhlas, dan niatnya ikhlas. 3 unsur, taat, tunduk, dan ikhlas. Oke, terus ya. Next slide. Ini konsep besar sekarang. Memang ya di buku ini materinya semuanya konsep-konsep besar ya. Konsep-konsep mendasar sekali. Next ya, Ustaz. Iya, terusin terus. Kang Nafis. ولا يستحق المطيع على الله ثوابا ولا العاصي عقابا Oke, بل sebentar. يثيب. Sebentar, titik. Ibnu Balban melanjutkan, dan orang yang melakukan ketaatan tidak berhak mendapatkan pahala. Dan orang yang melakukan dosa tidak berhak mendapatkan hukuman. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyah meyakini, jadi kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya, bahwa orang yang melakukan kebaikan dan melakukan dosa itu pada dasarnya tidak berhak dapat apa-apa. Jadi enggak, wah Allah, saya udah sholat nih, saya berhak dapat pahala. Enggak. Iya, Allah atau orang udah bikin dosa ya, bikin dosa misalnya, ngebunuh orang, itu juga pada dasarnya nggak berhak dapat hukuman. Tapi, bentar dulu nih, pada dasar kita bicara pada dasarnya. Tapi terusin. بل يثيب الطاعع بفضله ويعذب العاصي بعدله. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala kepada orang yang berbuat ketaatan karena apa? Dengan apa? Dengan karunia-Nya, dengan kemurahannya, dengan kebaikannya. Jadi orang yang sholat dapat pahala gara-gara apa? Gara-gara sholatnya. B, gara-gara Allah baik kepada dia, ngasih pahala. Gara-gara apa? B. Karena Allah. Konsep besar nih, hati-hati nih, ini konsep besar.
Konsep besar. Terima kasih Bang Zakaria teman-teman yang menjawab. Konsep besar. Jadi atau Bang Raffi belum next ya. Sebentar saya bilang tadi. Kemudian ada orang ngebunuh ya, orang ngebunuh. Itu dia dapat dosanya gara-gara ngebunuhnya apa gara-gara keadilan Allah? Nah, dapat dosanya gara-gara diam sekarang. Karena keadilan Allah. Allah adil. Nah, jadi perbuatan kita tuh ini lagi-lagi Masya Allah, ini benar-benar kalau kita paham konsep akidah, kita sadar kita udah nggak ada nilainya, kita sebenarnya nggak ada nilainya, kita semua terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berbuat, kita punya pilihan ya. Manusia itu free will, punya pilihan bebas. Manusia yang berbuat, manusia siap menanggung konsekuensinya, tapi konsekuensinya bukan otomatis dari perbuatannya, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paham nih? Makanya ketika ada orang berbuat dosa ternyata nggak Allah hukum atau bahkan nggak dosa, ada orang misalnya makan bangkai tapi nggak dosa, bisa nggak makan bangkai haram tapi nggak dosa, bisa nggak? Kalau darurat bisa. Bisa ya, bisa kan ada misalnya kalau contoh nggak ada makanan lagi darurat ya, kok bisa gitu, dia kan makan bangkai, harusnya dosa dong ya? Enggak, kan dosa bukan terkait perbuatan, dosa itu karena keadilan Allah. Dosa itu dengan keadilan Allah. Kalau ada, makanya satu perbuatan yang sama terjadi di beberapa peristiwa yang berbeda, momen yang beda, konteks yang berbeda, itu bisa beda hasilnya. Perbuatannya sama, orang sama-sama sholat, bisa dia lain waktu dapat pahala, bisa lain waktu nggak dapat pahala, bisa lain waktu berdosa bahkan. Padahal sholat nih sama nih. Contohnya apa? Sholat berpahala gampang, sholat nggak berpahala contohnya apa? Misalnya sholat sunnah untuk bikin akhwat terkesan gitu ya. Dia misalnya di mana yang musola ikhwan akhwat kelihatan tuh di Masjid UI ya, Masjid UI. Nah, ikhwan akhwat kelihatan kan. Akhwat bisa ngeliat ikhwan kan. Maksudnya dari atas. Nah, dia sholatnya khusyuk, sholat sunnah gitu, sholat duha. Tapi biar membuat akhwat terkesan. Berpahala nggak nih? Tidak. Nggak berpahala. Malah bisa apa? Malah bisa dosa. Dosa. Iya dosa. Perbuatannya sama. Jadi landasan pahala dan dosa itu bukan perbuatan semata, tapi karunia dan karena Allah Subhanahu. Dan dengan demikian maka kita nggak, kalau kita paham konsep ini, kita nggak merasa berjasa depan Allah, nggak merasa hebat. Allah, saya udah nih, saya udah menyebarkan Islam nih di Nusantara. Enggak, itu kamu nggak berjasa apa-apa. Itu Allah aja kan mengaruniakan kamu pahala. Kalau enggak. Allah, saya nih udah ya udah mengislamkan, atau saya udah berbuat puasa nih Senin Kamis. Saya dan seterusnya, enggak. Tetap. Berarti ya. Begitu juga orang yang berdosa pada akhirnya kemudian dia akan menyadari bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa taala adil. Allah Subhanahu wa taala adil. Oke, terusin wa idza afa. Wa idza afa fa bikarumihi wa hilmihi. Oke. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala memaafkan, maka dengan kedermawanannya dan kehalimannya. Halim, santunan itu menunda hukuman. Dari sini kita pahami bahwa tidak ada yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nggak wajib ngasih pahala. Kalau ada orang sholat Allah nggak kasih pahala, Allah zalim nggak? Ada orang nih sholat nggak Allah kasih pahala, Allah zalim nggak? Nggak zalim lah. Ya, emang pahala bukan karena sholat, pahala karena Allah yang ngasih. Ada orang berbuat dosa, Allah nggak hukum di neraka, Allah zalim nggak? Curang, Allah curang nggak? Ya, nggak curang. Anda mau menghukum itu dengan keadilan. Kalau nggak hukum, itu yang pada dasarnya nggak dihukum. Allah menghukum dengan keadilan. Ngerti nih. Jadi perbuatan kita tuh nggak bisa kita maksa Allah untuk melakukan sesuatu, nggak bisa. Oke. Terus falanak tahu. Nah, konsekuensinya juga diantaranya lagi apa? Falanak tahu, karena itu. Fala naqta'u li ta'i bi jannatin. Kasuratan itu Li ta'iin bi jannatin.
wala li'asin. wala li'asin binarin. Karena itu, sebab itu kita tidak bisa memastikan orang yang taat ini auto surga. Wah, ini orang soleh banget. Auto surga nih. Nggak bisa. Nggak boleh. Bukan nggak bisa lagi. Nggak boleh. Ini nggak boleh kita hukum memastikan ini orang auto surga. Nggak boleh. Karena itu perkara gaib, kita sok-sok tahu perkara gaib. Begitu juga sebaliknya nih. Dan ini lebih parah. Nggak boleh. Orang yang dosa nih kita bilang apa? Auto neraka lo. Lo udah siap-siap pesen tempat di neraka lo. Nggak boleh, astagfirullah. Susah kita. Kenapa kok gitu? Karena apa? Berdasarkan yang kita pelajari barusan. Kenapa kita nggak bisa memastikan orang yang soleh itu auto surga, orang yang banyak dosa tuh, orang jahat tuh auto neraka. Kenapa kita nggak bisa memastikan? Berdasarkan apa yang barusan dipelajari. Hubungannya apa? Karena untuk masuk surga atau neraka itu kan lewat pemberian pahala dan juga dosa itu. Dan itu itu hasil apa itu? Pahala dan dosa hasil dari apa? Dari Ilmi. itu, dari maksudnya Allah yang ngasih gitu. Nah, dari Allah, bukan dari perbuatan. Dari Allah, bukan dari perbuatan. Karena itu, kita di dunia ini ngelihat perbuatan doang kan? Iya nggak? Mas Gafar, teman-teman nih. Kita di dunia ngelihat apa? Ngelihat perbuatan apa? Ngelihat Allah, kehendak Allah. Kita di dunia ngelihatnya apa? Kita ngelihat perbuatan, kita nggak ngelihat kehendak Allah. Dari mana kita tahu orang dapat pahala? Emang Ragnarok apa ada kelihatan poinnya gitu, ting 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 dapat pahala apa sih? Kalau sekarang game-game tuh apa sih? Kayak gitu misalnya apa ya? Ada game apa yang kalau poin kelihatan poin temannya tuh? Game apa misalnya? Nah, itu nggak gitu, nggak seperti itu. Poinnya berkurang, ting 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 ada powernya dia. Nggak gitu itu di game. Dia di dunia maya gitu, di apa tuh? Real one player ya, apa sih? Film yang tentang VR tuh. Film tentang VR, teman-teman tahu nggak VR? Tahu VR nggak? Virtual reality. Tahu film tentang itu nggak? Duolingo juga bisa, Duolingo juga. Ready for real player, Ready Player One. Kan kelihatan ya, ada nyawa tinggal 2, tinggal 3 atau apa? Nggak gitu. Terus duitnya kelihatan nggak? Ya, pahala dan dosa nggak bisa. Maka kita nggak bisa memastikan. Kita bisa melihat dia sholat. Dia juga bisa merasa sholat. Dia bisa merasa sholat. Tapi siapa yang tahu? Bahkan jangankan orang lain ya. Kita sendiri bisa memastikan nggak? Sholat kita barusan sholat asar, saya barusan sholat asar, atau teman-teman barusan sholat isya, pasti nggak tuh berbuah pahala tuh? Pasti nggak? Teman-teman sendiri nggak bisa memastikan, Kan itu perbuatan kita sendiri, apalagi perbuatan orang. Sekarang kok bisa kita perbuatan kita sendiri aja kita nggak tahu, kita menghukumi perbuatan orang. Ikhlas misalnya, ikhlas. Kita bisa memastikan nggak kita ada ikhlas? Ikhlas tuh siapa yang tahu? Siapa yang tahu ikhlas? Siapa Allah. yang tahu? Allah doang. Itu dahsyat. Dahsyatnya ikhlas tuh sampai kita sendiri nggak tahu kita ikhlas apa enggak ya. Itu luar biasa. Makanya kita kalau paham konsep-konsep dasar akidah seperti ini, kita semakin humble. Semakin humble. Kita nggak arogan. Kita semakin toleran. Kita semakin tegas juga dalam kebenaran di saat yang sama. Nah, kemudian apa kata penulis? Bal narju terusin. Bal narju fit-ta'i wa nakhafu 'alal 'asi wa narju lahu. Oke. Nah, terus apa yang kita perbuat terhadap orang soleh? Kalau lihat orang soleh gimana? Yang kita lakukan satu, itu apa? Mengharapkan kebaikan buat dia. Melihat ada orang soleh banget. Semoga insya Allah masuk surga, semoga masuk surga, berharap masuk surga gitu. Jangan, ini soleh banget sih, jangan soleh-soleh gitulah. Jangan. Berharap dia dosa. Ya Allah, semoga dia dosa suatu ketika. Jangan gitu. Itu astagfirullah itu. Syirik, ya, tanda tak mampu. Itu dengki, nggak benar. Tapi apa? Berharap. Wah, teman gue soleh banget nih. Semoga tambah soleh, semoga istiqomah gitu. Dan tuh kalau ngomong kadang nggak ikhlas. Karena nggak tulus, harus di hati. Di hatinya harus berharap gitu. Kadang kita, semoga istiqomah, tapi di mulut. Di dalam hati, semoga tergelincir gitu. Ketika dia dosa, dosa juga loh kan? Dosa juga loh. Akhirnya dosa kan loh. Nggak boleh kayak gitu. Narjulito, kita berharap. Harus tulus dari hati. Lihat teman-teman pesan nih,
soleh, jangan kalah lu, so alim lu, dipesan lu. Nggak boleh gitu. Begitu lihat temannya kagak sholat malam gitu ketiduran, bablas sampai tiba-tiba bangun-bangun udah subuh gitu ya. Rasain kan? Rasain kan? Jangan gitu. Tapi gimana? Narjulitoi, berharap. Lihat orang sholat, lihat orang ngaji, berharap dia istiqomah, dia masuk surga. Sebaliknya, kalau ada orang melakukan dosa, ada dua kewajiban kita. Yang pertama apa? Nah, khawfu alal asy, kita khawatir. Tapi nggak memastikan, beda loh. Kita khawatir, akhi, saya khawatir kamu masuk neraka, itu nggak apa-apa. Akhi, saya khawatir Allah marah sama kamu, itu nggak apa-apa. Khawatir kamu dihukum, itu nggak apa-apa. Khawatir, malah itu memang penting. Karena Allah yang ngasih tahu konsep-konsep dasarnya bahwa orang yang melakukan ini akan Allah beginikan dan seterusnya. Kita khawatir, tapi nggak memastikan. Beda ya khawatir dengan pasti. Kemudian yang kedua, wanarjulahu, dan kita juga tetap berharap. Jadi narju ini berharap itu bagi orang baik dan orang jahat, itu kita sama-sama berharap. Masya Allah, Islam luar biasa ngajarin kita nih. Dan ini manhaj salaf nih, akidah salafiyah seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, narjuli to'i, ada orang baik, kita berharap kebaikan terus buat dia. Ada orang asi, orang berbuat dosa, kita khawatir. Di saat yang sama plus apa? Plus berharap juga dia taubat, berharap juga dia kebaikan. Lihat orang mabuk-mabukan, jangan emang gue soleh, gue mah ya kayak dia. Nggak boleh, tapi gimana? Ya Allah, mudah-mudahan dia, tapi tulus dalam hati. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Kayak gitu. Biasa kan, akhwat udah pakai jilbab yang syar'i, Masya Allah, udah sesuai aturan anjuran Islam, perintah Islam. Ngelihat akhwat, ya akhwat juga ya, saudara juga kan, saudari masih muslimah, meskipun nggak berjilbab, akhwat juga muslimah, saudari. Belum berjilbab, ini mah. Itu nggak boleh. Harusnya apa? Kita khawatir. Iya, khawatir dia nanti dihukum sama Allah, tapi juga di saat yang sama apa? Berharap dia dapat hidayah, dia dapat taufik, dan tentu harapan-harapan ini diwujudkan dengan dakwah juga pada akhirnya amar ma'ruf nahi munkar. Clear di sini ya. Itulah makanya Imam Bukhari dalam bawakan hadis-hadis, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, dan beliau katakan bab la yuqalu li fulanin syahid. Kalau kita mengatakan, memastikan fulan ini syahid, fulan surga, fulan enggak. Ini konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali kalau memang sudah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya bahwa orang tertentu tuh masuk surga atau masuk neraka. Maka kita harus beriman. Karena sudah masuk level informasi. Kita harus percaya. Misalnya Rasul bilang Abu Bakar pasti masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasai. Kita percaya. Kalau ada orang bilang Abu Bakar belum tentu masuk surga, dia bilang belum tentu masuk surga, itu dia malah mendustakan Nabi, berarti nggak percaya sama Nabi, dan ini bahaya. Berarti dia menentang sesuatu yang jelas. Ini bahaya. Terhadap pembahasan bahayanya dari sisi apa? Kenapa gitu? Ya karena udah dipastikan. Atau misalnya Fir'aun. Allah bilang Fir'aun, wa haqa bi ali Fir'aun su'ul azab. Fir'aun masuk neraka. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kita bilang Fir'aun ya mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan Allah masukkan surga. Boleh nggak kayak gitu? Ya, boleh nggak? Kita merasa baik banget, wah saya Islam yang baik, saya mah bukan Islam yang kayak kamu. Islam yang baik saya. Gimana Islam yang baik? Saya berharap juga mudah-mudahan Fir'aun masuk surga. Ini nggak bener. Ini kadang kita sok rohim, sok pengasih gitu ya. Sok pengasih tapi melampaui batas. Mudah-mudahan ini Abu Jahal nih, semoga Abu Jahal masuk surga radhiyallahu anhu ya. Kak, Abu Jahal pasti masuk neraka. Abu Lahab pun demikian, Abu Lahab. Jangan dikatakan radhiyallahu anhu apa rahimahullah atau mudah-mudahan Allah ampuni, enggak. Clear ya teman-teman? Jelas nih. Oke. Nah, begitu juga kalau Allah memastikan dengan karakter. Memastikan dengan karakter. Misalnya Allah bilang, dalam konsep Islam jelas ya bahwa orang kafir, Nasrani, Yahudi, dan agama lain pasti masuk neraka. Nah, kita yakini, jangan sampai dalam benak kita masih ada keyakinan mungkin aja orang Nasrani masuk surga. Maksudnya Nasrani hari ini ya. Mungkin aja orang Yahudi masuk surga, mungkin aja non-Muslim masuk surga. Enggak mungkin. Mustahil. Tapi kalau kita lihat teman kita yang Nasrani, kita bisa nggak bilang dia pasti masuk neraka? Bisa nggak? Boleh nggak kayak gitu? Saya teman kita namanya Frankie Nasrani. Teman kita masih hidup nih, teman kuliah. Frankie, lu pasti masuk neraka, Frankie. Boleh nggak kayak gitu? Tidak. Nggak boleh. Kok? Kenapa nggak boleh? Karena Allah udah bilang orang innalladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam.
orang kafir, ahli kitab, Nasrani, Yahudi, dan selainnya. Karena dia belum meninggal, betul. Karena Allah bicara karakter. Nasrani, Yahudi, karakter. Adapun Frankie, Allah nggak bilang kan, Inna Frankie, Allah nggak bilang Frankie kan. Allah bilangnya Nasrani, Yahudi. Dia sekarang Nasrani, tapi belum tentu meninggal Nasrani. Belum tentu. Maka kita, ini penting ya, di UI, di PNJ, di Gunadarma, di UPN, teman-teman melihat teman-teman non-muslim tuh jangan dengan pandangan, ini awas sebelah gue orang neraka nih. Duduk sebelah sama teman, ini sebelah gue neraka. Enggak boleh. Astagfirullah. Enggak boleh. Tapi kita meyakini kalau dia terus begitu, meninggal begitu, masuk neraka. Pasti masuk neraka. Tapi sekarang belum tentu. Bahkan jangankan dia, kita aja sama aja. Pertanyaan, bisa nggak kita bilang, saya nih, Fajri bilang, Fajri pasti masuk surga, boleh nggak? Saya nggak boleh bilang kayak gitu. Kak Khair bilang, saya pasti masuk surga, saya muslimah, dan saya pasti masuk surga, bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Tidak. Nggak boleh. Sekarang kita muslim, meninggal emang yakin muslim? Tapi kita, ya Allah mudah-mudahan. Tapi kita harus yakin meyakini, setiap muslim pasti masuk surga, itu yakin. Setiap muslim pasti masuk surga. Itu konsep, udah baku itu. Nggak bisa juga kita bilang, orang Islam belum tentu masuk surga. Enggak, orang Islam pasti masuk surga. Orang Kristen pasti masuk neraka. Orang Yahudi pasti masuk neraka. Tapi, fulanah tertentu, yang sekarang muslim, yang sekarang muslimah, belum tentu masuk surga. Kenapa? Kan belum tentu dia meninggal dalam kondisi muslim-muslim. Walaupun kita berharap demikian. Jelas sampai sini? Ini konsep, ini manhaj. Ini akidah. Harus teman-teman yakini dan teman-teman terapkan dalam kehidupan. Ya. Masya Allah. Terus. Wa thawabul mu'mini wa iqabul kafiri daimani syar'an. Oke. Dan pahala orang beriman, yakni kebaikan buat dia, ganjarannya, dan hukuman orang kafir itu kekal. Dua-duanya kekal ketika udah di surga, di neraka. Orang balasan kebaikan orang beriman kekal. Orang beriman kalau udah masuk surga nggak bisa keluar. Sebagaimana orang kafir juga kekal, hukumannya kekal, masuk neraka nggak bisa keluar. Ini keyakinan. Terus waman amilah hasanatan. Waman amila hasanata wa sayyi'ata falallahu ayyusibahu falahu an yusibahu. Afwan. Falahu an yusibahu ala hasanatihi wa yu'aqibatu ala sayyi'atihi wa la yajibu dhalik. Ini sama seperti konsep tadi, penegasan bahwa barang siapa mengamalkan kebaikan atau keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pahala buat kebaikan dia dan memberikan hukuman buat dosa dia, tapi nggak wajib. Jadi tidak wajib atas Allah ngasih pahala. Allah, engkau kenapa nggak ngasih saya pahala? Saya kan udah sholat. Kenapa enggak? Jahat engkau ya Allah. Nggak gitu, emang nggak wajib. Meskipun kita ikhlas, bahkan meskipun kita ikhlas, meskipun kita itiba, tapi nggak wajib bagi Allah. Tapi Allah sesuai karunia-Nya memberikan. Begitu juga sama dosa, tidak wajib. Oke, next. Ini cukup jelas. Kemudian ada tambahan terus berikutnya. Al-amru wan nahyu al-mutlaqani lil qawri wat Lil fawri wa takrari al-mumkini syar'an. Oke, ini pembahasan di Al-Waraqat ya, di matan Al-Waraqat. Pembahasan usul fikih sebenarnya ini lebih. Makanya di matanya juga disebutnya sebagai faidah. Itu perintah dan larangan pada dasarnya itu menunjukkan keharusan, harus segera dilakukan segera. Jadi kalau merintah harus dilakukan segera, lil fawr, dan kalau melarang harus ditinggalkan segera. Demikian. Dan juga pada dasarnya dilakukan terus berulang-ulang. Tapi yang mungkin secara aturan syariat seperti Allah ketika merintahkan sholat, aqimus sholat, maka ya sholat. Setiap waktu sholat lagi. Meskipun ayatnya cuma satu, tapi sholatnya terus-terusan karena waktunya terus. Jadi hukum asal perintah dan larangan lil fawr dan lit takror. Lil fawr dan lit takror. Ini tentu ada pengaruh juga di sini, pengaruh usul fikih mazhab Hanbali. Usul fikih mazhab Hanbali. Oke, next slide. Saya nggak dalam situ karena lebih ke usul fikih. Islam. Sekarang masuk ke definisi Islam dan kafir. Tadi kita bahas tentang orang muslim, beramal baik, beramal buruk. Sekarang apa sih definisi Islam? Yuk,
Al-Islamu. Ini apalin definisi Islam apa? Ya. Al-Islamu huwal ityanu bisyahadataini ma'a i'tiqadihima. Lanjut Terusin. Ustaz. Wattizamul arkani waltizamul arkani al-khamsati idza ta'ayyanat wa tasdiqur rasuli sallallahu alaihi wasallam fima ja'a bih. Oke, definisi Islam adalah al-ityan bi syahadatain, mengucapkan syahadatain, dua kalimat syahadat, syahadu an la ilaha illallah, ma'atiqadihima, disertai keyakinan terhadap keduanya, dan komitmen terhadap rukun Islam yang 5, maksudnya sisanya berarti. Ketika wajib, artinya kalau dia wajib zakat, maka lakukan, dia wajib haji, melakukan, dia wajib puasa, melakukan, dia wajib sholat, melakukan, gitu ya. Kalau memang tidak wajib atasnya, seperti orang yang sudah tua renta, tidak wajib puasa, lain cerita. Orang miskin tidak wajib zakat, lain cerita. Orang ya nggak dapat visa haji, ya lain cerita. Jelas kayak gitu ya. Sederhananya pokoknya semuanya bisa dihimpun dalam satu poin, yaitu melakukan rukun Islam, melakukan dan meyakini rukun Islam. Karena syahadatnya juga pada akhirnya kan rukun Islam. Bisa kita sikat demikian sebenarnya. Wa tasdiq Rasulullah SAW fi maja'amin, ditambah mempercayai Rasulullah SAW pada apa yang beliau informasikan. Kesimpulannya adalah bahwa definisi Islam adalah meyakini apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan dan menjalankan rukun Islam. Itu. Meyakini apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan, atau mempercayai Allah dan Rasulnya, disertai apa? Menjalankan rukun Islam. Dengan demikian maka unsur iman di sini ada. Unsur iman di dalam Islam ada. Oke. Ada pun definisi kekafiran, al-kufru, terusin, wal kufru. Baik. Wal kufru jahdu ma la yatimmul islamu bidunih. Definisi kekafiran adalah menentang apa yang tak sempurna keislaman dengannya. Tentang jahdu ma, ini udah pernah nerangin ini kalau nggak salah ya. Udah pernah nerangin ini kalau nggak salah. Di teman-teman apa di tempat lain ya. Bahwa kekafiran tuh pokoknya apa yang tidak sempurna Islam dengannya itu kekafiran. Misal berarti dia menentang kewajiban sholat. Sementara tadi rukun Islam itu pokok betul dalam Islam. Kalau ditentang kewajibannya, kafir dia. Orang bilang zakat nggak wajib, orang bilang haji nggak wajib, ini kafir dia. Atau Nabi menyampaikan sesuatu dia nggak percaya. Ya, Nabi bilang apa, dia nggak percaya, menentang Nabi, kafir dia. Nah, sholat 5 waktu, dibilang nggak, sholat 5 waktu nggak wajib, kafir dia. Maka saya sering bilang bahwa orang yang, dan patokan kekufuran berarti jahdu, menentangnya. Meskipun dia melakukan, tapi kalau menentang, maka dia kafir. Misalnya ada orang rajin sholat 5 waktu, tapi kalau tapi keyakinan dia bahwa sholat 5 waktu itu nggak wajib. Mas rajin banget sholat, iya. Mas sholat wajib ya? Enggak sih, nggak wajib sholat 5 waktu. Bagus-bagus aja, mau melakukan bagus, nggak melakukan bagus juga. Silakan aja mas. Tapi saya senang aja melakukan. Ini orang muslim bukan? Nah muslim nggak? Dia rajin sholat dia. Tapi menurut dia sholat nggak wajib. Sholat 5 waktu. Dia bukan muslim dia. Kenapa bukan muslim? Kan dia sholat. Dia di sholat 5 waktu, tapi dia mengingkari kewajibannya. Nabi bilang wajib, Allah bilang wajib, dia bilang nggak wajib. Dia bilang bagus-bagus aja. Nah ini hati-hati. Oke ya, lanjut berikutnya. Wa man fa'ala kabiratan aw dawama ala saghiratin fasaqa. Oke, sebentar. Nah, ini poin penting. Jadi kapan seorang menjadi fasik? Ya, fasik itu apa sih? Fasik itu orang yang satu, melakukan satu dosa besar. Jadi melakukan dosa besar sekali aja itu auto fasik. Itu apa? Dia fasik. Atau terus-terusan melakukan dosa kecil baru fasik. Jadi kalau dosa kecil baru sekali, fasik nggak fasik. Tapi kalau terus-menerus, maka dia fasik. Jadi kalau dosa besar dilakukan sekali langsung apa? Jadi fasik seseorang. Kalau dosa kecil maka baru jadi fasik kalau apa? Kalau terus-menerus. Paham bedanya ya? Paham kan bedanya? Jadi orang yang fasik adalah orang yang melakukan dosa besar dan atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Clear sampai sini definisi fasik. Oke.
Paham nggak nih? Oke, paham ya. Jadi, kalau dosa besar misalnya membunuh, sekali bunuh ya, langsung fasik. Berzina, sekali berzina langsung fasik. Atau terus-terusan dosa kecil, ya, melakukan dosa kecil, terus melakukan dosa kecil, terus-terusan, maka fasik. Tapi kalau sekali aja nggak fasik. Dosa kecil ya. Oke. Mungkin ada yang bertanya, apa patokan seseorang disebut terus-menerus melakukan dosa kecil? Apa maksud? Apakah tiap hari harus ataukah gimana? Enggak harus tiap hari. Dijelaskan dalam buku-buku para ulama bahwa seperti misalnya Ihya Ulumuddin juga menjelaskan hal ini, kemudian dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin juga menjelaskan hal ini ringkasannya, bahwa orang yang melakukan dosa kecil disebut terus-menerus kalau dia antara satu dosa kecil ke dosa kecil berikutnya tidak disertai tobat. Antara satu dosa kecil dan dosa berikutnya tidak disertai tobat. Artinya dia melakukan dosa kecil sekali. Terus dia menunggu-nunggu kesempatan untuk melakukan dosa kecil berikutnya dan dia nggak tobat. Dia mau lagi. Meskipun jaraknya setahun, jadi dia bikin dosa kecil setahun sekali. Tapi antara setahun dengan setahun berikutnya dia tidak disertai tobat terhadap dosa kecil tersebut. Tapi bahkan mencari kesempatan, menunggu-nunggu. Meskipun setahun sekali tetap disebut terus-menerus melakukan dosa kecil. Tapi kalau dia dosa kecil, kemudian tobat, menyesal, bertekad tidak mau mengulang, ternyata kemudian jatuh lagi, maka tidak disebut terus-menerus dalam dosa kecil. Clear ya? Dan syarat tobat ada 3. Syarat tobat ada 3 apa aja? Yang pertama, berhenti. Lama. Berhenti. Yang kedua apa? Menyesal. Yang ketiga, bertekad tidak mengulang. Saya ulangi lagi, syarat tobat ada berapa? Ada 3. Baru disebut seorang telah bertobat kalau 3 ini terpenuhi. Kita bicara defaultnya. Itu yang pertama, berhenti. Berarti kalau dia belum berhenti, belum bertobat. Yang kedua, menyesal. Kalau dia nggak menyesal, bahkan dia mengenang dosa, atau bahkan senang kalau mengingat-ingat dosa tersebut, tidak ada penyesalan, maka berarti belum tobat. Yang ketiga, bertekad tidak mengulang. Kalau dia bertekad akan mengulangi lagi, maka dia belum bertobat berarti. Dan penting diingat bahwa beda antara bertekad tidak mengulang dengan mengulang. Beda apa sama? Bertekad tidak mengulang dengan mengulang beda apa sama? Beda apa sama? Bertekad tidak mengulang sama mengulang. Beda, sama atau beda? Beda. Oke. Perbedaannya di sini. Tapi ingat, saya jelasin ini bukan dalam rangka bikin orang nggak semangat tobat atau bikin orang senang dosa, nggak, bukan gitu. Tapi saya menjelaskan kenyataan. Saya ingin menjelaskan hukum syar'i. Oke, jelas ya. Ingat, saya kasih disclaimer di awal. Bahwa saya menjelaskan kenyataan hukum Islam, kenyataan konsep-konsep manhaj, konsep-konsep akidah, dan tetap pada akhirnya kita semua harus menjauhi dosa. Berusaha tidak melakukan dosa. Oke, itu clear ya, clear. Disclaimer saya jelas ya. Tapi saya menerangin beda antara dua hal ini. Bertekad tidak melakukan dosa, artinya apa? Saya bertekad tidak melakukan dosa. Kemudian ternyata suatu ketika jatuh lagi melakukan dosa. Dia menyalahi tekadnya di awal nggak? Dia tobatnya batal nggak? Sorry, saya perjelas dengan konsep tobat ya. Jadi dia syarat tobat 3. Stop, menyesal, bertekad tidak mengulang. Ada orang, dia melakukan dosa. Clear? Dia udah stop, udah menyesal, dan bertekad tidak mengulang. Ternyata setahun berikutnya dia mengulang. Tobat pertama batal nggak? Enggak, karena tekadnya masih ada. Batal, karena kan dia udah bertekad. Yang penting udah bertekad. Jatuh, itu lain cerita. Oke? Yang penting dia sudah bertekad. Tapi jatuh. Jadi saat dia udah stop, menyesal, dan bertekad tidak mengulang, tobatnya sah, dosanya jadi 0. Ya, anggap dia punya dosa 1 nih. Dia berdosa 1. Cetreng. Dosa 1, anggap ya. Oke. Kemudian dia bertobat, yaitu apa? Stop, menyesal, dan bertekad tidak mengulang. Ketika sudah 3 ini terpenuhi, maka dosanya berapa sekarang? 0. Tahun depan dia berdosa lagi, jatuh pada dosa yang sama. Dosanya berapa sekarang? 1 apa 2? 1, Ustaz. Oke, 1. Pendapat mayoritas ulama 1, tapi ada pendapat ulama 2. Ya. Ada pendapat ulama. Jadi saya di sini harus jelaskan, yang lebih kuat itu pendapatnya bahwa dia 1. Tapi tetap kita harus khawatir, jangan-jangan 2. Kita khawatir juga pendapat ulama tersebut, disebutkan hal ini oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Clear ya? Landasan yang mengatakan bahwa dosanya 1 adalah karena dia tadi ketika tahun sebelumnya itu udah sah tobatnya dan udah 0 dosanya.
Maka ketika dia melakukan dosa, mengulang berbeda dengan tidak bertekad. Dia bertekad, cuma mengulang juga pada akhirnya, maka berarti ini dosa baru. Gak ada kaitan dengan dosa sebelumnya karena sudah nol. Namun landasan pendapat ulama yang mengatakan dia dosanya 2, tadi udah 0, terus jadi 2. Kenapa? Karena dengan dia mengulang, berarti menunjukkan bahwa tekadnya tidak utuh. Tekadnya tidak utuh. Karena kalau dia tekadnya utuh, maka tidak mengulang. Tekad utuh tidak mengulang. Tapi pendapat yang benar adalah bahwa tekad itu bisa utuh, tapi terus ternyata terjadi suatu ketika mengulang lagi, itu bisa. Itu mungkin. Oke, clear ya? Oke, tapi saya ingin menjelaskan. Sekali lagi saya di sini menjelaskan kenyataan, bukan sedang meringankan perkara. Adapun mengulang, maka lain cerita. Mengulang lain cerita. Ya, mengulang lain cerita. Jelas nih bedanya antara bertekad mengulang dengan mengulang. Beda ya. Jadi syarat tobat itu bukan tidak mengulang. Tapi syarat tobat apa? Bertekad tidak mengulang. Paham nih? Paham nggak? Insyaallah. Oke, nah. Tapi sekali lagi saya perjelas yang tadi ya, disclaimer-nya. Nah, ini poin penting sekarang. Fa'in jahada, baca Kang, hukman zahiran. Fa'in jahada hukman zahiran ujmi'a ala tahrimihi au ibahatihi ijma'an qat'iyan au thabata jazman katahrimi lahmi khinzirin au hilli khubzin wa nahwihi kafaro. Oke, saya terjemahin. Tapi barang siapa yang dia menentang hukum yang telah jelas, disepakati bahwa itu haram atau disepakati itu halal dengan ijma yang pasti atau dengan dalil yang tegas, seperti haramnya makan babi, seperti haramnya zina, ulama lain contohkan, seperti haramnya mencuri. Dia bilang nggak, makan babi itu boleh. Dia bilang zina itu nggak apa-apa. Dia bilang mencuri nggak apa-apa, LGBT nggak apa-apa. Ini hukumnya apa? Kafir. Atau dia mengharamkan sesuatu yang jelas halal. Dia bilang kurma ini haram hukumnya. Roti, di sini contohnya roti haram hukumnya. Maka kafir juga. Kenapa kok bisa kafir? Karena berarti dia nggak percaya sama Allah dan Rasul. Jadi beda antara orang yang makan babi, meyakini babi haram tapi dia makan, dengan orang yang nggak makan babi sih, tapi meyakini babi halal. Jadi ada 3 orang. Ada 4 orang deh. 1, meyakini babi haram dan nggak makan babi. Ini paling mantap. 2, meyakini babi haram tapi melakukan. Ini dosa. 3, meyakini babi halal dan makan. Ini kafir. Oke, jelas. Meyakini babi halal dan melakukan. Yang keempat, meyakini babi halal tapi nggak makan babi. Gimana nih? Kata dia babi halal, akhi, babi halal. Tapi saya nggak mau makan aja. Kafir juga, Ustaz. Kafir juga. Kenapa kafir? Kan dia nggak makan babi. Tadi ada orang makan babi, orang nomor 2 makan babi, tetap muslim. Sekarang dia nggak makan babi, kenapa kafir? Nomor 4. Apa bedanya sama nomor 2? Karena dia menentang suatu hukum yang jelas. Karena dia menentang, karena dia nggak percaya, he doesn't believe, karena dia nggak believe sama Allah dan Rasul. Allah bilang babi haram, dia bilang babi halal, meskipun dia nggak makan, tapi dia nggak percaya. Jadi nomor 4 lebih parah dari nomor 2. Nomor 2 dia percaya, aku believe ya Allah, tapi gimana? Saya mengikuti hawa nafsu, makan juga. Dia muslim, tapi dosa. Orang keempat, dia non muslim. Clear sampai sini. Sekarang saya balik. Ada 4 orang. 1, meyakini sholat wajib dan sholat. Muslim apa enggak nih? Meyakini sholat 5 waktu wajib dan sholat. Muslim, oke. Nomor 2, meyakini sholat 5 waktu wajib tapi nggak sholat. Maka ini ulama 2 pendapat ya. 2 pendapat. Mayoritas bilang tetap muslim, minoritas kalau sholat 5 waktu memang ada beda pendapat, bilang dia nggak muslim juga. Nomor 3, dia meyakini sholat 5 waktu nggak wajib dan dia nggak sholat. Ini jelas kafir. Nomor 4, dia meyakini sholat 5 waktu nggak wajib. Bagus-bagus aja tapi nggak wajib. Bagus sih, cuma nggak wajib. Dan dia padahal sholat. Padahal dia sholat. Ini kafir karena dia menentang. Clear di sini. Dan ketika saya menjelaskan ini muslim ini kafir, itu menjelaskan konsep kenyataan akidah. Bukan kemudian mengajari teman-teman untuk tengok kanan kiri memvonis. Enggak, saya tidak mengajari seperti itu. Enggak. Tujuan pembelajarannya adalah agar kita
Tujuan primernya adalah agar kita mewaspadai diri kita, anak-anak kita, entar keluarga kita, teman kita ingatkan agar jangan sampai meremehkan perkara akidah. Karena akidah ini gak main-main ya, gak main-main akidah. Tapi bukan kemudian output dari pengajian kita adalah kita setiap hari kerjaannya ngelihat teman kita, kemudian ini temen gue masih muslim udah kafir. Ya nggak gitu tuh. Kita nggak ngurusin orang. Kita malah tadi sesuai dengan konsep yang tadi, kalau kita ngelihat orang nggak sholat, orang maksiat, orang nggak pakai jilbab, gimana? Mas santriwati pesan ngelihat temennya nggak pakai jilbab, gimana? Sikapnya gimana? Tadi gimana? Menurut perspektif tadi tuh. Menurut manhaj salaf gimana? Akidah salafiyah. Khawatir, tidak memastikan, terus apa? Berharap kebaikan atas. Doakan dakwahnya deh. Terus terakhir adalah kalau gitu apa sih dosa besar atau apa dosa kecil? Tadi kan disebut ya, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar adalah yang ada hukuman pidana di dunia, wal kabir atau mafia hadun fid dunya awaidun fil akhir, atau ada ancaman hukuman di akhir. Jadi kalau ada dalil tegas hukuman pidananya, potong tangan kah, rajam kah, maka itu dosa besar. Atau cambuk kah, atau ada hukuman janji di akhirat. Allah bilang, Rasul bilang, barang siapa begini maka akan begini, makan harta anak yatim maka akan makan api di akhirat. Berarti itu dosa besar. Oke? Jadi hukuman jelas di dunia ada dalil yang tegas, atau hukuman di akhirat tegas, ada teks hadis ayat, maka dosa besar. Adapun dosa kecil maka wasogir tuma ada dzalika, yang tidak seperti itu. Dosa kecil berarti yang dilarang tapi nggak ada teks tegas apa hukumannya di dunia ataukah apa hukuman di akhirat, maka dosa kecil. Dan dosa kecil, ingat, namanya saja kecil tapi nggak boleh dianggap kecil. Dosa kecil namanya saja kecil tapi nggak boleh dianggap kecil. Karena dosa kecil bisa jadi dosa besar karena dua hal. Tadi sudah disebutkan satu. Apa satu tadi? Dosa kecil bisa menjadi senilai dosa besar kapan? Ada dua kondisi. Dilakukan Satu, berulang. terus menerus tadi, berulang-ulang. Nah, itu satu jadi dosa besar. Yang kedua kapan? Dosa kecil itu senilai dengan dosa besar. Ayo. Meremehkan. Nah, kalau meyakin halal bukan jadi dosa besar, jadi kafir. Hati-hati ya, dosa kecil nih dianggap halal, kafir orang. Jadi non muslim. Kita bicara yang jelas ya. Kita bicara yang jelas ya. Dosa kecil tapi jelas. Kita bicara yang jelas ya. Bang Zakaria. Kita nggak bicara yang beda pendapat. Apa hukumnya isbal misalnya? Ulama bilang haram, ada yang mayoritas ulama bilang makruh. Lu nggak bilang haram, kafir, nggak gitu nggak? Beda pendapat ya. Rokok misalnya, ulama mayoritas bilang haram, minoritas bilang makruh. Ada orang ngerokok, kenapa ngerokok? Makruh. Haram. Enggak haram, makruh. Kafir lo karena nggak bilang haram. Enggak. Itu masalah khilafiyah. Kita bicara yang tegas-tegas. Zina, LGBT, melihat perempuan dengan sengaja tanpa kebutuhan, dinikmati. Atau sebaliknya perempuan seperti hal-hal yang jelas. Yang jelas itu dalam hal ini laki-laki melihat perempuan ya. Laki-laki, seperti teman-teman, laki-laki melihat perempuan bukan mahramnya, sengaja tanpa ada kebutuhan dan dinikmati, itu hukumnya haram. Sepakat ulama, nggak boleh dianggap halal. Sepakat ulama dengan poin yang tadi saya sebutkan, dengan syarat yang saya sebutkan. Kalau dianggap halal, bahkan dalam kitab Kifayatul Akhir, kalau menganggap itu halal, murtad. Jadi kalau laki-laki, ini penting nih. Ya, padahal itu dosa kecil. Ya, saya menerangkan kenyataan, bukan sedang meremehkan dosa ya. Disclaimer, saya ingin menerangkan, memberi contoh dosa kecil. Dosa kecil diantaranya apa? Melihat perempuan bukan mahram, sengaja tanpa ada kebutuhan, dinikmati. Oke. Itu hukumnya haram tapi dosa kecil. Dan nah, tapi kalau dianggap halal, maka murtad. Itu dijelaskan oleh Imam Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar. Kenapa? Karena Allah jelas bilang, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dan larangan-larangan itu jelas terang. Tapi dosa kecil, kenapa dosa kecil? Karena nggak ada keterangan hukuman di dunia ataupun di akhirat, nggak ada kan? Hanya larangan. Maka dosa kecil. Tapi saya mau bilang bahwa dosa kecil bisa jadi besar. Satu, kalau berulang-ulang terus-terusan. Dua, kalau dianggap kecil. Dianggap kecil. Nggak apa-apa ngelihat akhwat bukan mahram. Dosa kecil, kata Ustaz dosa kecil, nggak apa-apa. Jadi besar. Apalagi bilang nggak apa-apa maksudnya mubah. Jadi kafir. Kalau nggak apa-apa artinya mubah, kafir. Tapi kalau nggak apa, kecil sekali-kali kecil. Nah, itu jadi besar. Nanti ya. Oke, saya ulang lagi. Dosa kecil jadi besar kapan? Satu, kalau terus-terusan. Dua, kalau dianggap kecil.
Jadi istilah dosa kecil, dosa besar itu dalam pembedaan terhadap tadi konsep kefasikan. Konsep kefasikan penting ya, banyak turunan hukumnya, bukan di sini tempat menerangkannya, tapi teman-teman ingat-ingat saja tadi. Dan dosa besar sudah diterangkan. Barangkali demikian pembahasan kita pada malam hari ini, dan terima kasih. Sudah selesai slide-nya, demikian, maaf. Karena sudah maghrib sini. Oke, sebentar. Ada Velia bertanya, apakah berarti menghukumi suatu perbuatan berbeda dengan menghukumi orang yang melakukan perbuatan? Iya, betul. Menghukumi perbuatan beda dengan menghukumi orang yang melakukan perbuatan. Kalau kita ditanya makan babi hukumnya apa? Haram, berdosa. Ada orang makan babi, belum tentu dia berdosa, tapi tetap haram, dilarang tetap. Kita ngeliat teman makan babi, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Haram, haram. Tapi kalau ada orang makan babi, apakah dia auto berdosa? Pasti nggak, belum tentu berdosa. Tapi itu haram. Pasti haramnya, tapi dosanya belum tentu. Begitu juga sama kita melihat orang sujud ke berhala. Sujud apa? Sujud ke berhala. Maka ini kemusyrikan. Ini kekafiran. Adapun kemudian nanti di akhirat atau di akhir hayatnya bagaimana, lain cerita. Tapi kita bilang nih, kamu ini perbuatan kekafiran dan ini mengeluarkan dia dari keislaman. Dari keislaman. Oke, dan harus diperintahkan tobat. Ini ada rincian sebenarnya masalah membedakan antara perbuatan dan perbuatan, tapi pada akhirnya ada hal-hal yang jelas, seperti orang yang melempar mushaf ke kotoran ke WC itu auto kafir. Perbuatannya adalah kekafiran dan orangnya auto kafir. Perbuatannya, orangnya dihukumi kekafiran. Orang tadi misalnya apa tadi bilang zina halal, ada orang bilang zina halal. Ini kekafiran dan orangnya langsung kafir. Jadi kalau ada orang kayak gitu, ada yang bilang LGBT halal, itu perkataannya perkataan kekafiran dan orangnya kafir. Orang tertentu itu, iya kafir itu. Tapi itu hukum, tidak boleh bermudah-mudah dalam hal ini. Kita yang orang awam memvonis, tidak boleh bermudah-mudah orang awam memvonis. Kan sebenarnya ada hal-hal yang kadang rinci, ada hal-hal yang jelas. Tadi saya sebutkan tuh kondisi default yang jelas. Ada hal-hal yang rinci, tidak sejelas menghalalkan LGBT. Ada hal tidak sejelas menghalalkan zina, tidak sejelas sujud pada berhala, tidak sejelas melempar mushaf ke tempat kotor. Itu tadi yang saya sebutkan, contoh-contoh itu disebutkan para ulama dalam pembatal-pembatal keislaman, seperti Imam An-Nawawi dalam Rawdatul Thalibin, walaupun dia bukan Hanabila, bukan Athariyah, disebutkan Al-Buhuti dalam beliau Syarh Mu'tal Irodat, disebutkan para ulama lainnya. Tapi ada yang jelas dan ada yang butuh rincian. Yang butuh rincian kita awam diam-diam aja deh. Diam-diam aja, kita larang aja, nggak perlu memvonis. Kita ingatkan, nasihatkan, kita larang, tapi nggak perlu memvonis. Clear sampai sini ya, Kavele dan yang lainnya. Boleh kalau ada lagi, saya di sini maghrib dikit lagi. Ada lagi pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada kita sudahi, berangkat sudah 21:39 ya di Indonesia. Saya lihat. Oke, 2 menit lagi saya maghribnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukup sampai sini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman sekalian. Sukses selalu kuliahnya dan semangat selalu untuk murojaah. Saya mau ngasih pesan juga ke teman-teman bahwa penting kita untuk menjaga amalan-amalan harian. Saya mau teman-teman tidak melewatkan, meskipun sunnah, tapi tidak mau saya teman-teman melewatkan skip sholat witir. Nggak boleh skip sholat witir. Minimal sholat malam minimal 3 rakaat. Tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Minimal. Oke, saya tidak sedang mewajibkan, tapi saya menekankan untuk anak pesan. Oke. Nggak boleh minimal. Bahkan karena teman-teman kan nggak di asrama, saya nggak tahu. Kalau di asrama kita bisa sholat bareng, kita bisa saling bangunin. Tapi kalau teman-teman di rumah sekarang kan kontrolnya hilang ya, kontrolnya praktis hilang. Maka saya mau tegaskan, nggak boleh dilewatkan sholat malam. Begitu juga tilawah minimal setengah jam per hari, Durasinya minimal setengah jam. Masalah dapat berapa setengah jam, berapa halaman lain cerita, tapi durasinya minimal setengah. Dan ini saya bicara minimal. Kalau mau lebih jelas lebih bagus, dan itu tidak termasuk murojaah. Ini tilawah murni, tidak termasuk murojaah. Dan tilawahnya harus tilawah yang disertai pemahaman, dalam artian teman-teman jangan sampai tilawah aja,
sediakan 5-10 menit baca terjemah. Sediakan 5-10 menit. Jadi misalnya waktu tilawah setengah jam. Maka yang baca Arabnya tuh 20 menit aja. 10 menit lagi baca terjemah yang barusan dibaca. Harus seperti itu. Dengan begitu maka kita baru betul-betul membaca Quran hakku tilawati. Kalau hanya baca khatam, itu nggak ada progresnya. Beneran asli. Ada, tapi dikit lah. Sedikit progres. Tapi kalau teman-teman coba praktekkan tilawah, terus sediakan waktu untuk baca. Setiap ada yang nggak ngerti, tandain pakai pensil, foto, screenshot, tanya, cari di tafsir. Itu akan nyata progresnya. Meningkatkan keimanan, meningkatkan keilmuan, dan meningkatkan amal. Itu dua saya wasiatkan, saya pesankan, sholat malam dan Al-Quran jangan dilewatkan. Dan karena di rumah maka tentu ditambah birrul walidain, harus berbakti sama orang tua, jangan bilang ke ibu, ke bapak, nggak boleh mengumpat ibu, nurut sama ibu dan ayah, dan tunjukkan akhlak yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum ya Ustaz.